Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Bahagia karena kita masih bisa mengikuti pembelajaran walau dari rumah. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 2, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, yang pertama Ibu bahas adalah kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun ciri-ciri kalimat yang efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada unsur subjek dan predikatnya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Nah, berikut akan Ibu berikan contoh kalimat tidak efektif, kemudian kita ubah menjadi kalimat efektif. Contoh pertama, Insinyur Soekarno bertugas membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di sini coba perhatikan lagi anak-anak penulisannya, terjadi kesalahan penulisan pada ejaan. Dimana kalau kita menuliskan nama jalan itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Nah, perhatikan penulisannya sekarang anak-anak. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi setiap awal kata itu diawali dengan huruf kapital. Ya, kalau itu disertai dengan alamat yang jelas. Nah, perhatikan bedanya anak-anak ya. Kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Contoh yang kedua, di mana Insinyur Soekarno menulis membuat konsep teks proklamasi. Nah, perhatikan pola kalimatnya anak-anak ya. Ini predikatnya berlebihan ya, menulis, membuat. Jadi kita cukup tuliskan satu saja di antara mereka. Bisa anak tulis menulis atau bisa juga hanya membuat saja, bukan keduanya. Yaitu kita perbaiki ya. Jadilah di mana Insinyur Soekarno menulis konsep teks proklamasi. Nah, inilah perbaikan dari kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dengan menghilangkan salah satunya, yaitu kita hilangkan membuat ya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku tema 2 halaman 45. Di sana ada teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Silakan anak-anak baca ya. Nah, kemudian setelah ini anak-anak membuat kalimat tanya dengan jawaban yang sudah Ibu sediakan. Nah, kalimat tanya itu anak-anak buat dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, inilah tugas anak-anak berikutnya. Buatkan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah Ibu sediakan. Ya, misalnya nomor 1. Apa pertanyaan supaya jawabannya pasukan sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, apa kira-kira kalimat tanya yang tepat supaya jawabannya seperti itu? Buat di buku latihan ya. Nah, walaupun kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun perjuangan para pahlawan tidak berhenti sampai di situ. Tentara sekutu masih ke Indonesia ingin menguasai wilayah Indonesia. Sehingga terjadi banyak perlawanan-perlawanan dari
pahlawan kita untuk mempertahankan negara Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya pertempuran di Surabaya. Nah, Nana, bukan manusia saja yang bisa mempertahankan diri ya. Hewan ini juga harus bisa mempertahankan diri agar tetap bertahan hidup, anak-anak. Maka dari itu, sekarang kita akan membahas materi tentang ciri khusus hewan dan fungsinya. Tentu saja, ciri khusus yang dimiliki oleh hewan ini berfungsi untuk mempertahankan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi pada hewan adalah penyesuaian hewan terhadap lingkungan agar bertahan hidup. Tujuan dari adaptasi adalah untuk mencari makanan dan melindungi diri dari serangan makhluk lain. Nah, berikut Ibu akan jelaskan tentang ciri khusus hewan dan fungsinya. Hewan yang pertama adalah bebek. Bebek ini hidup di darat namun mencari makan di permukaan air. Nah, bebek memiliki paruh yang panjang dan pipih. Ini berfungsi untuk mencari makanan di air atau di dalam lumpur. Kemudian bebek memiliki kaki yang berselaput untuk membantu bebek berenang. Pada bulu bebek memiliki kelenjar minyak. Nah, ini berfungsi agar bebek tidak basah ketika berenang di air. Kemudian fungsi dari kelenjar minyak ini juga menjaga kehangatan tubuh bebek ketika di malam hari. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan cicak. Cicak memiliki perekat pada kakinya, sehingga memudahkan cicak untuk merayap di dinding. Cicak juga memiliki kemampuan untuk memutuskan ekor. Ini berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Jadi ketika dalam situasi darurat, cicak ini dengan segera memutuskan ekor. Ekornya bergerak sehingga dikira oleh musuh itulah cicak. Nah, kemampuan seperti ini disebut dengan autotomi. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Ini berfungsi untuk menangkap serangga. Serangga sebagai makanannya ya. Berikutnya ciri khusus yang dimiliki oleh hewan bunglon. Bunglon dapat merubah warna tubuh sesuai dengan tempat ia tinggal. Ini berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Jadi musuh tidak mengira bahwa itu adalah bunglon karena warna bunglon sama dengan tempat tinggalnya. Kemampuan mengubah warna sesuai dengan tempatnya disebut dengan mimikri. Bunglon memiliki kaki yang kuat. Ini berfungsi untuk memegang ranting pohon supaya tidak jatuh. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap serangga sebagai makanannya. Berikutnya ciri khusus yang dimiliki oleh hewan terenggiling. Terenggiling memiliki kemampuan untuk menggulungkan tubuhnya ketika dalam situasi darurat. Itu bertujuan untuk melindungi bagian tubuh terenggiling yang tidak bersisik. Terenggiling juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Ini untuk mencari makanan yang berupa rayap. Berikutnya ciri khusus yang dimiliki oleh hewan unta. Tentunya tahu ya anak-anak ya, hewan ini terdapat di padang pasir Arab Saudi. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan unta dan fungsinya. Lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Kemudian mulut dan gigi unta yang bisa mengunyah tanaman berduri. Kaki panjang yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Bulu mata yang panjang melindungi mata dari pasir. Rambut di punggung melindungi dari sinar matahari. Punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Kaki yang tidak mudah terperosot dalam pasir
dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Nah, itulah Nana beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dan fungsinya. Semua itu bertujuan untuk mempertahankan diri agar tetap bertahan hidup. Baik hidup untuk mencari makanan maupun untuk melindungi diri dari serangan musuh atau sering yang disebut dengan predator. Nah, tugas anak-anak selanjutnya, buatlah tabel seperti ini, kemudian anak-anak sebutkan ciri khusus dan fungsinya, mulai dari hewan bebek, cicak, bunglon, terenggiling, dan unta. Sudah Ibu buatkan contoh, misalnya bebek, memiliki kaki berselaput untuk berenang. Nah, apalagi ciri-ciri yang lain yang dimiliki oleh hewan bebek? Ungkapkan semua dalam tabel ini ya. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Nana. Dan untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.